orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Senang banget hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu sekalian. Yeay. Apa kabar semuanya? Hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan. Hari kita semua sehat-sehat dan panjang umur. Hore! Saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Saya kuat, saya dipulihkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat memuji Tuhan. Selamat mendengarkan. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, jaminan hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hore! Kasih Tuhan mengalir seperti air. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku. Di saat aku
tak sanggup lagi. Di situ kuasamu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Yesus memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih Tuhan Yesus. Oh, pertolongannya begitu ajaib. Yesus sembuhkan hidupku dan hidupmu, amin. Di saat engkau tak sanggup lagi, di situ kasihnya bekerja. Oh, pertolongannya begitu ajaib. Yesus memikat hatimu. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan kasih Tuhan Yesus. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kasih Tuhan Yesus hadir. Suci, kudus, menguduskan setiap dosa, mengampuni setiap kesalahan, menyembuhkan setiap kelemahan sakit. Kasih Tuhan Yesus sungguh nyata. Saatnya kita ucapkan, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Time for Bible. Tiba saatnya Pastor akan membagikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap kita imannya bangkit, karena iman timbul dari mendengarkan sabda firman Tuhan. Serangan jantung, tidak seorang pun yang siap. Biar kita yang mendengar ini bisa hidup benar, hidup baik sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Pastor Andy juga dalam kesempatan ini mengucapkan rest in peace bagi satu bapak yang meninggal di usia muda, kasihan ini. Kelahiran tahun 80, yang mana Pastor ikut prihatin dan minta maaf karena
form doanya itu masuk tadi malam, dan subuh tadi Pastor bangun langsung merespon, bantu mendoakan, dan ternyata dari istrinya menyatakan sudah berpulang. Saya minta maaf banget karena waktu serangan jantung itu terjadi, Pastor Andy lagi tidur, kasihan. Rest in peace, semua keluarga yang ditinggalkan, dikuatkan. Baik, sekarang Pastor mau ajak kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Serangan jantung tidak seorang pun yang siap. Mari dengarkan renungan di live streaming ini, biar hidup kita yang Tuhan masih kasih anugerah, kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Let's go, kita membuka surat cinta Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Ya, terima kasih buat respon dan komentarnya dengan kata-kata berarti rumahnya udah jadi Pastor Andy. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kata-kata yang menguatkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, yang pertama-tama kita harus tahu dulu sesuai firman Tuhan yang tercatat dalam Bible di Ibrani pasal 9 ayat 27 bahwa semua orang pasti akan meninggal, ya. Semua yang namanya manusia ditetapkan pasti akan mati. Itu tercatat di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, ya. Sama seperti manusia ditetapkan, ada kata ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Jadi ini kodrat yang tidak bisa dihindari, yang namanya manusia, siapapun mereka, masih manusia, ditetapkan pasti mati. Cuma tinggal umurnya, pendekkah, panjangkah, lamakah, itu kedaulatan Tuhan. Tapi saat ini Pastor mau sharing bagi kita yang masih berkesempatan mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Mari kita hidup betul, hidup benar, hidup baik sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang Pastor mau kasih contoh bagaimana ada satu orang di dalam Bible yang bernama Nabal. Kita belajar dari hidupnya yang salah, ya, dan juga kita bisa tahu nanti sebentar bagaimana ternyata orang yang jantungnya berhenti itu bisa mengalami koma yang panjang, dan kita akan belajar sebentar dari apa yang dicatat Bible bahwa Nabal ini meninggal karena mendapatkan teguran Tuhan. Mulai hari ini kita ucapkan, saya
tidak meninggal karena serangan jantung. Saya waktunya berpulang karena dipanggil oleh Bapa di surga. Seperti tadi kata-kata komentar yang indah, karena rumahnya sudah jadi. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita mau belajar dari Nabal. Siapakah Nabal itu? Tercatat di dalam kitab suci 1 Samuel pasal 25 ya. Kita lihat dulu ayat 36 sampai 37. Sekarang Pastor Andy akan membuka firman Tuhan. 1 Samuel 25 ayat 36 sampai 37. Amin. Baik, Pastor bacakan ya. 1 Samuel pasal 25 ayat 36 sampai 37. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Firman Tuhan ini pasti deh memberkati kehidupan kita. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal ini mengadakan perjamuan di rumahnya. Bukan perjamuan kasih, tetapi perjamuan seperti perjamuan raja-raja. Jadi ini perjamuan pesta pora. Nah, Nabal ini riang gembira dan mabuk sekali. Hati-hati, jangan terus menjadi orang pemabuk, alias berhentilah miras, alias berhentilah minuman beralkohol, alias tinggalkanlah hidup pesta poramu. Di sini kita melihat bagaimana Nabal ini sebelumnya dia riang gembira dan dia mabuk. Bukan hanya mabuk, mabuk sekali. Abigail, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Abigail ini adalah istri yang baik, yang santun. Dia tahu suaminya ini kasar, jahat, kejam. Saat Raja Daud mengutus prajuritnya untuk bertamu, Nabal ini sombong. Karena kesombongannya, akhirnya berita itu kembali dibawa oleh prajurit Raja Daud, dan Daud menjadi hendak untuk menegur Nabal. Mengetahui hal itu, Abigail ini istri Nabal yang dikenal baik, sopan, santun, dia bergegas segera ambilkan makanan, buatkan, lalu antarkan bersama-sama menghadap Daud waktu itu. Lalu Abigail ini sekali lagi istri yang baik, dia datang mewakili keluarganya untuk meminta maaf. Dia meminta maaf dan mohon supaya jangan teguran yang Daud mau kasih kepada Nabal karena kesombongannya ditimpakan di keluarganya. Ketika Daud melihat hal itu, Daud memuji dan berkata, "Baiklah, terima kasih Abigail, engkau istri Nabal yang baik. Engkau sudah menahan saya untuk menegur Nabal itu. Pulanglah, aku tidak jadi ke sana
aku urungkan niatku untuk menegur si Nabal itu atau memberikan dia hukuman karena kesombongannya. Nah, ketika hal itu terjadi, Abigail pulang, dia melihat Nabal ini lagi pesta pora, perjamuan raja-raja. Bahkan dia mabuk sekali, saudara-saudara. Itulah sebabnya karena masih mabuk, Abigail ini mengurungkan niatnya, tidak diceritakannya. Ya, kalau kita melihat ayat 36, tidak diceritakannya sampai fajar menyingsing. Pastor baca ulang ya, 1 Samuel 25 ayat 36. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidak diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Jadi Abigail menahan sampai pikirnya nanti setelah Nabal sadar. Karena orang mabuk, apapun yang diomongin itu mentah. Justru bisa bahaya negatif. Orang mabuk itu emosinya meluap-luap. Jadi Abigail ini dia menahan sampai suaminya hilang mabuknya gitu. Ayat 37. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Jadi setelah Nabal dilihatnya cukup baik, stabil emosinya, lalu sudah sadar dari mabuknya, akhirnya Abigail ini pelan-pelan cerita bahwa Daud itu tadinya marah, mau tegur kamu, tapi saya udah sampaikan permintaan maaf gitu, sehingga ke depan kau berubah, jangan lagi emosi tinggi, jangan lagi jadi orang yang jahat, jangan jadi orang yang kejam lagi. Kalau bisa jangan lagi pesta pora, jangan lagi suka mabuk-mabuk, apalagi mabuk sekali. Itu nggak baik, emosimu nggak stabil, dan juga engkau nanti bisa kena serangan, bisa hipertensi, pembuluh darah pecah, serangan jantung, kira-kira begitu. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Setelah diceritakanlah kepadanya, Abigail mengisahkan kepada Nabal segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Perhatikan, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Jadi ada dua hal di sini terjadi. Jantungnya berhenti dan ia membatu. Membatu ini barangkali bisa kita artikan tiba-tiba dia kaku. Badannya kaku. Kesombongan daripada Nabal membuat dia menerima ini. Kalau kita selama ini tahu, kita pikir kalau namanya jantung terhenti otomatis meninggal. Tapi ada kisah lain di sini yang kita bisa tarik sebagai pelajaran rohani supaya hidup kita yang ada, kita semakin cinta Tuhan, hormat Tuhan, dan sadar bahwa hidup
dan mati manusia ada di kedaulatan Tuhan. Nah, sebelumnya Pastor mau ajak kita intip sebentar ya. Nabal itu siapa dan apa karakternya? Kita mundur sebentar ayat 3. 1 Samuel 25 ya, ayat yang ketiga. Kita mau lihat Abigail itu siapa, Nabal itu seperti apa karakternya. 1 Samuel pasal 25 ayat yang ketiga. Pastor bacakan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih yang disayang Tuhan Yesus. Amin. 1 Samuel 25 ayat yang ketiga. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Nah, Abigail itu perempuan yang bijak dan cantik. Jelas ya. Jadi Abigail seorang istri yang bijak dan cantik. Puji Tuhan. Tetapi Nabal itu siapa? Dikisahkan ayat 3. Tetapi Nabal itu adalah laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya. Jadi jelas di sini Nabal ini karakternya kasar dan jahat. Tentu teguran-teguran dari Tuhan lewat Abigail, lewat penasihatnya udah banyak. Tapi karena kesombongan daripada Nabal ini tidak mau rendah hati, kita lihat akhir kisah hidupnya bagaimana. Akhirnya jantungnya berhenti, dadanya sakit. Ya, dia terkena serangan jantung, Bapak Ibu sekalian. Dadanya sakit dan akhirnya dia kaku. Dia membeku. Apa itu? Membatu. Seram ya. Apa makna yang bisa kita pelajari di sini? Jadi orang hari ini selain daripada kita perlu jaga hidup yang sehat, kurangi makan yang berpotensi membuat lemak dalam darah itu tertimbun, ya, itu secara dunia kesehatan kita juga perlu perhatikan. Tetapi secara karakter, secara hidup kita, jangan sombong jadi orang, jangan kasar, jangan takabur, jangan suka ejek orang, jangan suka remehkan orang, ya. Yang lalu biar berlalu, kalau ada salah kita bertobat dari kejatuhan kita, kehilapan kita, kegagalan kita, masa lalu kita bertobat. Karena semua kita manusia ini hidup, suatu hari akan meninggal. Dan semua apa yang kalau kita tidak bertobat, nanti kita akan mempertanggungjawabkan di dalam saat kita bertemu Tuhan. Nanti kita repot dan kita tidak bisa. Jadi sekarang yang ada hidup kita yang kesempatan dengar khotbah renungan ini, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, rendahkanlah hatimu, bertobatlah sungguh-sungguh, dan biarkan hidupmu dan hidupku dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi pribadi yang baik, hidup benar. Ya, jangan lagi jadi orang kasar-kasar. Jangan mentang-mentang satu suku tertentu lalu merasa memang saya suku ini, saya kasar, saya jahat, saya tegas. Jangan lagi, ya.
Di dalam Yesus kita diubahkan. Yang kemarin kasar, jahat, sombong, arogan, kata-katanya busuk, suka remehkan orang lain, keluar kebun binatang, jangan lagi. Ya, hati-hati jangan sampai terkena serangan jantung. Orang yang suka marah, orang yang nggak bisa kendalikan emosinya, itu potensi lebih besar serangan stroke dan jantung. Hati-hati, jadilah pribadi yang lemah lembut, bukan lemah gemulai. Ada perbedaan antara lemah lembut dan lemah gemulai, beda. Lemah lembut itu artinya apa? Bisa mengendalikan dirinya, murah hati, panjang sabar. Itu kan buah-buah roh, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya deh, dalam Yesus kita diubahkan. Saya percaya seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia pasti berubah. Kalau saudara sekarang sudah jadi orang Kristen Katolik tapi belum berubah, jangan-jangan yang berganti hanya agamamu, tapi hidupmu secara pribadi belum terima Tuhan Yesus. Tolong dicek masing-masing. Karena saya percaya Tuhan Yesus adalah terang. Ketika Tuhan Yesus terang itu datang, kegelapan akan tersingkir. Atau paling tidak setiap orang yang terima Tuhan Yesus, hidupnya pasti terang, pasti berubah. Sekalipun mungkin tidak drastis, tapi grafiknya naik dari cara hidup yang lama, akhirnya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Siapapun mereka, mau di jemaat, mau hamba Tuhan, saya yakin dan percaya dalam Yesus hidupnya semakin hari semakin suci, semakin kudus, dan semakin serupa segambar dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Nah, dari kisah yang tadi kita sudah dengar bersama-sama, waktu Nabal itu terkena serangan jantung, tiba-tiba jantungnya berhenti, dadanya sakit, dan dia membatu. Secara medis atau kita orang awam mendengar ini, dia pasti meninggal. Iyalah, jantung terhenti, maka berhentilah kehidupan. Tetapi ada satu pelajaran penting juga yang penuh makna yang Tuhan mau sampaikan di dalam ayat 38 dari 1 Samuel 25. Ya, Pastor buka lagi 1 Samuel 25 ayat 38. Ayo, satu ayat lagi Pastor baca ya. 1 Samuel 25 ayat yang ke-38. Iya, puji Tuhan. Jadi di sini katakan firman Tuhan, tadi setelah jantungnya dalam dada berhenti dan Nabal membatu, ternyata dia belum meninggal. Dari sini Tuhan mau tegaskan kepada setiap pembaca Bible, setiap orang percaya, dan setiap pemirsa sekalian ada di live streaming ini. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kalau kita melihat tadi bagaimana Nabal terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu, udah deh game over sudah. Tapi tidak, Nabal belum meninggal, melainkan dia koma selama 1 minggu. 1 Samuel 25:38 dikatakan kira-kira 10 hari, ya kurang lebih seminggu lewat ya. Dan sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Saudara-saudara sekalian, saat jantung Nabal terhenti, dia membatu
dia Tuhan belum izinkan meninggal. 10 hari dia koma. Bible mencatat lalu sesudah Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Seram banget kan? Renungan hari ini seram banget. Nabal mati di Bible mencatat Tuhan memukul Nabal. Kita sudah sama-sama mendengarkan renungan ini. Mari kita ucapkan bersama-sama sekali lagi, saya tidak meninggal serangan jantung. Saya berpulang saat Tuhan memanggil saya. Dari kisah yang seram ini kita belajar supaya hidup kita ini mari hidup benar. Kita nggak bisa hidup benar sendiri. Kita perlu hidup benar dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dan dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidup kita juga kita jaga. Seperti kita tidak makan sembarangan, tidak lupa istirahat, jangan sampai itu. Ya, dulu saya hidup tak dipimpin Roh Kudus, saya hidup sembarangan. Orang tidur, saya bangun kelayapan subuh-subuh karena dulu saya nakal. Tapi hari ini saya hidup dipimpin Roh Kudus. Saya waktu malam saya istirahat, waktu subuh saya berdoa, waktu siang saya melayani, dan seterusnya. Ya, Pastor Andy ini ditawarin banyak hal, diundang oleh petinggi-petinggi, ditawarkan untuk banyak fasilitas duniawi. Tapi saya bilang di depan saudara sekalian, sudah, saya tetap hidup sebagai hamba Tuhan. Sampai Tuhan panggil saya berpulang ke pangkuannya, saya tetap sebagai hamba Tuhan. Saya tidak mau jadi orang serakah. Pastor Andy, buka cabang dong, jangan cuma di Balikpapan, di Medan buka dong, di Toraja buka dong, di mana-mana yang punya potensi buka, di Manado buka dong, di Kupang buka dong. Saya beritahu kepada saudara sekalian hari ini sekali lagi, tidak akan, ya, karena saya tahu saya tetap melayani seperti apa yang Tuhan tuntun sampai Tuhan panggil saya. Ini pun saya masih banyak belajar. Jadi saudara yang gembala, saudara yang hamba Tuhan, yang Tuhan percaya banyak gereja, luas pelayanan, setia. Jangan sampai hatimu bengkok. Ya, apa yang besar hari ini kiranya jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, siapa yang merasa terberkati? Iya, puji Tuhan. Jadi tadi ada komentar, saya udah ninggalin Tuhan. Ayo, ini ada kesempatan. Masih ada kesempatan hari ini. Engkau dengar khotbah renungan kesaksian ini, tidak kebetulan. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya, termasuk orang-orang sakit, orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Pertolongannya selalu ajaib. Pastor akan bawa pujian ini sekali lagi. Setelah itu akan mendoakan saudara-saudara sekalian, termasuk doakan air dan juga tubuh yang sedang sakit, dan saudara-saudara yang mau bertobat. Ini waktu yang terbaik. Ya, keras hatimu, bertobatlah. Ini waktu yang terbaik sebelum terlambat. Pertolongan Tuhan
ajaib dalam hidupku, ajaib dalam hidupmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, jaminan hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kasih-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kami rasakan kasih Tuhan Yesus. Siapa yang merasakan kasih Tuhan Yesus saat ini? Saya. Amin, puji Tuhan. Hatimu tenang berada dekatnya, Yesus, jaminan hidupmu. Hatimu tenang berada dekatnya, Yesus, pelihara hidupmu. Pertolongannya begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku dan hatimu. Siapa yang terpikat? Saya. Di saat engkau tak sanggup lagi, di situ kuasanya bekerja. Pertolongannya begitu ajaib, Yesus, memikat hatimu. Kini mataku tertuju padamu, kami rasakan kasih Tuhan Yesus. Pertolongannya. Angkat tangan saudara-saudara. Yesus, angkat tangan saudara. Udah stop, nggak usah tap-tap layar di TikTok, nggak usah tap-tap layar. Sekarang angkat tangan, saatnya akan kita berdoa. Nggak usah tap-tap layar lagi, stop. Nggak usah tap-tap layar, nggak usah tap-tap layar. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kami rasakan
kasih Tuhan Yesus. Kini mataku tertuju padamu, kami rasakan kasih Tuhan Yesus. Setiap tangan-tangannya terangkat, mata hati kami beriman tertuju padamu Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau disembuhkan dari segala kelemahan dan penyakit. Saat ini engkau terima dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh orang-orang sakit. Dan saat ini engkau dipulihkan kesehatanmu. Sakitmu disembuhkan. In Jesus' name. You heal, you free, and you clear. Tuhan Yesus memberkati setiap tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu sekalian. Katakan amin. Cek kesehatan Anda, tubuhmu diberkati, tubuhmu dipulihkan, dan cek tubuhmu mengalami perbaikan dan disembuhkan. Siapa yang merasakan saat ini ada damai di hatinya, ada penguatan, ada regenerasi sel, perbaikan di tubuhnya? Saya mengalami. Kemarin saya juga sakit. Hari ini pemulihan. Meskipun belum total, tapi saya merasa tubuh saya mengalami perbaikan. Suara saya kemarin mendem, hari ini lebih baik. Dan saya percaya bersama Tuhan Yesus besok sembuh seutuhnya. Puji Tuhan, Tuhan mampukan bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Tanpa penyertaan Tuhan dalam hidupku, saya nggak mungkin bisa melayani orang sebanyak ini. Demikian pun saudara, tanpa penyertaan Tuhan dalam doa live streaming ini, tidak mungkin ada yang mengalami kesembuhan. Tetapi demi kemurahan Tuhan yang dicurahkan, sampai hari ini ada ribuan orang yang bersaksi disembuhkan lewat pelayanan doa ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, baik kesaksian. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang Pastor akan berdoa, ya, sesuai permintaan banyak orang untuk kembali memberkati air minum yang akan mereka minum. Tolong diperhatikan, ternyata dengan mendoakan air minum ini juga banyak yang diberkati. Sekaligus ternyata di dalamnya Tuhan tolong kasih hikmat untuk meminimalis orang-orang jahat, oknum-oknum yang memanfaatkan foto profil Pastor Andy atau akun palsu mengatasnamakan Pastor Andy, menjual air. Puji Tuhan, dengan adanya setiap pagi layanan doa ini, itu akan meminimalis atau mematahkan orang-orang yang oknum-oknum yang jual-jual air
Karena Pastor Andy yang asli tidak pernah jual-jual air, tidak pernah jual minyak, tidak pernah jual salib. Semua pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan jiwa-jiwa ini, semua saya melayani dengan tulus, kasih dan sungguh-sungguh, dan tidak mengharapkan bayaran, tidak mengharapkan upah, karena upahku adalah ketika bisa melayani. Inilah upahku, dan saya tahu satu hari kelak kalau Tuhan berkenan saya mendapat upah di sorga. Itu yang saya kejar, itu yang saya rindukan, itu yang saya ingini. Inilah passion saya. Jadi lewat doa ini saudara-saudara ya, juga tolong di-share, disebar berita supaya oknum-oknum yang kayaknya ini banyak berkeliaran di Facebook khususnya itu bisa dihentikan. Baik, dari tambahannya sekarang Pastor Andy akan mendoakan air minum masing-masing yang sudah Bapak Ibu siapkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang marilah kita angkat air minum ini. Ini adalah air biasa. Pastor Andy juga harus saudara tahu, saya ini bukan dukun kasihan. Saya adalah seorang pemuda yang belajar melayani Tuhan. Saya rindu menjadi hamba Tuhan yang menjadi berkat. Dan janji Tuhan di dalam kitab Keluaran 23:25 bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan, air minumnya diberkati. Nah sekarang Pastor berdoa, mohonkan kepada Tuhan memberkati air minum Bapak Ibu sekalian. Sudah diangkat seperti ini. Setiap air putih, air minum yang diangkat mereka yang percaya kepadamu ya Tuhan, saya mohonkan berkat, mohonkan berkat untuk air minum ini. Kiranya berkat dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum biasa ini menjadi air berkat, air kesembuhan bagi tubuh mereka yang sedang sakit. Saat mereka minum dari air ini, dalam berkat Tuhan Yesus, sakit mereka disembuhkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, Pastor akan minum. Saudara mau minum bersama Pastor Andy, silakan. Saudara mau kasih kepada orang sakit, silakan. Saudara mau antar ke rumah pasien atau rumah sakit, air minum yang saudara sudah doakan, silakan. Kiranya semua jadi berkat buat tubuhmu, bagi orang sakit maupun pasien yang meminumnya. Biar lewat kesembuhan yang Tuhan beri, lewat air minum ini, ada kesaksian-kesaksian, dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Segar banget, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, pelayanan hari ini sudah selesai. Sekarang Pastor mau
coba menyapa, baca komentar, ataukah barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang bisa Pastor baca dan kalau bisa ditanggapin, di respon. Ya, pujian ini sangat memberkati ya. Sambil saudara-saudara juga kasih komentar, puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor mau memuji Tuhan karena memuji Tuhan adalah kesukaanku, baik suaraku sudah pulih ataupun suaraku masih mendem karena pilek, saya tetap memuji Tuhan. Demikian pula waktu kemarin, tahun-tahun kemarin saya pernah sakit keras dan tidak berdaya, tapi tetap subuh saya bangun memuji Tuhan karena hidup dalam pujian, hidup dalam doa adalah kesukaan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Wah, di TikTok ini mendekati 1K. Ayo bantu Pastor Andy, buat Pastor Andy bahagia melihat TikTok live-nya yang ikut 1K. Ayo, ada 931. Wah, ayo tembus 1K live-nya. Puji Tuhan. Kalau di Facebook hampir tembus 5K. Kalau di YouTube sekitar 2K. Puji Tuhan. Ya, berarti ya kurang lebih 9K, 9.000 orang yang ikut nonton. Wah, puji Tuhan. Ya, sekarang boleh tap-tap layarnya di TikTok. Ya, Pastor belum closing. Pastor tunggu jika Tuhan izinkan 1K. Dan tambah yang nonton, tambah banyak, tambah senang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang mau memuji Tuhan. Pujian apa ya? Adakah yang request? Tapi pas yang request yang ada ya. Makasih Ibu Meti yang di Manado, puji Tuhan. Wah, baik kesaksian, terima kasih Pastor, saya merasakan luar biasa. Ada dapat undangan di Parepare. Tadi ada request apa, lagunya apa tadi? Request hidup kita yang benar. Belum tahu yang mana lagunya itu. Ya, ada segala perkara. Bersamamu Bapa belum punya. Iya, wah di Facebook ini ada 1.300 komentar. Wih, ramai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Wah, banyak yang request segala perkara ini. Puji Tuhan, ini pujian jadi berkat ya. Banyak yang senang ya pujian ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, pujian segala perkara Pastor bawakan, dan kiranya semua kita yang mendengar menjadi berkat. Amin. Ayo kita tap layarnya yang di TikTok biar sampai 1K. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hore! Yes,
penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku. Tak pernah dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Saudara-saudara sekalian, percaya deh, Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Waktu saya sakit, Dia sembuhkan. Waktu saya susah, Dia hiburkan. Waktu seseorang diri, Dia temani. Waktu saya jatuh, Dia bangkitkan. Waktu saya berdosa, Dia ampuni. Dan hari ini, saya pribadi yang saya Tuhan Yesus. Maukah Bapak Ibu sekalian juga menjadi pribadi yang saya Tuhan Yesus, yang mau katakan amin, amin, amin. Pujian ini pasti memberkati kita. Katakan, penolong yang selalu setia. Yes. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak mungkin gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Sampai selama-lamanya saya percaya segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Percayalah. Ya Tuhan, ini kami yang percaya. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Amin. Masuk hari yang baru dengan sukacita. Tuhan Yesus serta kita selama-lamanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus serta kita dan sayang kita sampai selama-lamanya.
Bless you all. Shalom semuanya. Oh iya, sampai jumpa besok pagi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Semua sehat-sehat ya. Dan panjang umur. Bless you all. Dadah. Dadah semuanya.